Hai teman Imbar Tanimbar, selamat baku dapa lagi dalam channelnya Orang Tanimbar. Saya Novikot Ngoran akan mengabarkannya kepadamu. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe sebelum kita lanjut. Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar Daniel Edward Indei didampingi Sekretaris Daerah Ruben Muriel Kosu dan Asisten 1 Metusalah Huta Barat dengan sabar dan penuh kehangatan mendengar masukan dan curahan hati para kepala desa dan camat se-Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam rapat perdana yang dilaksanakan di Gedung Pendopo Bupati pada Senin 27 Juni 2022. Rapat diawali dengan laporan para camat dan dilanjutkan dengan curahan hati serta keluh kesah para pemangku adat yang diwakili oleh 5 kades dan 1 lurah. Saya menyampaikan selamat datang, selamat bertemu Pak Bupati yang terhormat. Dari penampilan Bapak saya kira Bapak sangat baik, sangat rendah hati. Karena kalau dari pagi di waktu apel Bapak menyatakan bahwa situasinya bagus, sampai jam ini tidak ada hujan Pak. Itu berarti ada kecocokan antara kepala desa dan pimpinan langsungnya Pak Bupati. Baik Pak, saya langsung yang pertama Pak. Ini soal pengelolaan keuangan dan terkait dengan yang Bapak sampaikan, salah satunya adalah masalah stunting. Mungkin sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, mohon maaf. Saya Kepala Desa Geliasa yang berbatasan langsung dengan Australia, desa perbatasan, namun kadang-kadang tidak diperhitungkan, tidak diperhatikan. Nama saya Rudi Amarbuan. Saya langsung saja terkait dengan stunting. Ini memang masalah nasional yang perlu diselesaikan. Kita berencana dan program kita harus tuntas pada 2024 Pak. Kami desa-desa sudah menganggarkan lewat dana desa. Kami sudah menganggarkan untuk percepatan penurunan stunting melalui PMT, pemberian makanan tambahan untuk bayi stunting. Tetapi yang perlu saya sampaikan adalah stunting di desa Pak, tapi uangnya ada di kota. Kalau kita mau selesai cepat, uangnya juga harus kita kolaborasikan di desa untuk percepatan penurunan stunting. Untuk itu saya usulkan satu Pak, kalau bisa untuk 2023 ada payung hukum bagi kami pengelolaan alokasi dana desa untuk kami kepala desa dapat menganggarkannya. Kalau di PKK itu maksimal 50 juta Pak. Kenapa untuk stunting tidak bisa berapa juta begitu? Supaya ada dasar hukum bagi kami. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, mohon maaf Pak Kadis PND. Dari laporan tadi sudah dilaporkan bahwa alokasi dana desa yang sudah dicairkan ke rekening kas desa itu 100 juta Pak. Terima kasih banyak Pak. Tapi Bapak 100 juta ini menurut perhitungan kami untuk membayarkan serta tunjangan perangkat desa dan semua lembaga yang ada di desa selama 6 bulan sesuai dengan arahan Pak Presiden bahwa itu harus dibayarkan tiap bulan. Itu tidak cukup. Belum lagi untuk operasional pemerintah desa. Sudah 6 bulan kami datang melakukan perjalanan dinas ke kabupaten dan kecamatan. Kami pakai uang sendiri Pak, tidak ada. Untuk itu kami mohon dengan kerendahan hati, kalau bisa dapat uang tambah atau sedikit barang 100 kan, 200 kan, supaya kita bisa bayar semua perangkat desa dan lembaga-lembaga yang ada di desa punya tunjangan, silta dan lain sebagainya. Itu yang kedua Pak. Masih banyak Pak. Kemudian yang ketiga, memang harus perlu diperhatikan Bapak. Kebetulan di samping kanan saya ada Pak Kadis Bina Marga. Kebetulan Bapak atasan langsung kami. Bapak saya mohon penjelasan langsung sekali karena Bapak Kadis Bina Marga bilang tahun depan Pak sudah aspal. Jadi kalau Pak Kadis sudah bilang Pak, kami mohon ini harus dilakukan tahun depan. Biar tidak sampai di saya tapi sampai di desa tetangga saya saja, biar saya agak senang sedikit Pak. Ini juga untuk Pak Bupati, Pak Sekda juga miring-miring telinga sedikit karena Pak Sekda juga kesalahan Pak. Ya. Jadi kalau tahun depan tidak sampai ke Liasa, sampai di kursi juga tidak apa-apa Pak. Karena apa? Tahun ini kalau saya tidak salah dengar, Pak Gubernur berencana untuk melakukan detik-detik proklamasi
di mercusuar biasa Pak. Lalu kalau jalan yang sudah berlubang sampai 20 cm, 30 cm, bagaimana itu Pak? Kemudian yang berikut, kita bicara soal BUMDes Pak. Hampir sebagian desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sudah punya BUMDes Pak. Tetapi kami terkendala dengan izin, sekarang disebut nomor induk berusaha Pak, NIB-nya. NIB ini sesuai dengan dinas terkait yang berhak mengeluarkan izin itu bahwa kita harus punya nomor register di Kemenkumham. Artinya BUMDesnya harus terdaftar di Kemenkumham dulu Pak. Tetapi kendalanya adalah semua BUMDes yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini cuma satu kendala Pak, soal neraca keuangan Pak. Ini lagi-lagi kembali kepada kami Pak. Nah untuk itu kami mohon dinas teknis terkait untuk bagaimana caranya. Karena apa Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dan Pak pejabat, Pak Bupati yang saya hormati, untuk penerima bantuan sekarang harus kelompok yang berbadan hukum. Kalau misalnya BUMDes tapi dia tidak ada NIB-nya juga, ya pemerintah pusat, kementerian terkait mungkin hitung-hitung juga untuk memberikan bantuan Pak. Ini mesti menjadi perhatian kita bersama. Kemudian yang berikut Pak, ini mungkin yang paling terakhir. Ini soal pemberian bantuan baik dari pusat maupun dari kabupaten kepada semua desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Tadi di awal saya sudah menyampaikan bahwa kalau saya lihat Bapak ini baik, rendah hati, maka saya mohon Pak, pemberian bantuan kepada semua desa itu mestinya disesuaikan dengan potensi desa tersebut sehingga adil dan merata. Kalau ini sudah dilakukan, maka saya pikir semua desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini akan maju sejajar dengan kabupaten yang lain. Tulis di desa-desa. Yang berikut adalah untuk desa-desa kami minta ke depan, terutama di BMD dan Bapak Ibu para camat, kalau bisa dalam evaluasi perkembangan desa itu tidak sekedar evaluasi bisa disampaikan dan tertulis, tapi ke depan harus ada uji petik di lapangan sehingga bisa mengetahui real desa itu pada persoalan-persoalan yang betul-betul dihadapi di desa. Yang berikut boleh kami sampaikan karena Bapak pejabat yang baru, pada tahun 2022 ini ada sebuah perusahaan besar, perusahaan kaya, yaitu atas nama PT Karya Jaya Berdikari. Dia akan melakukan RKT lanjutan di desa kami, Desa Hormatan dan Pagetian. Terhadap persoalan ini kami menyampaikan ke Bapak pejabat bahwa di Wanmuri itu merupakan barometer resistensi terbesar yang ada di masyarakat ketika perusahaan ini masuk dan menjadi gejolak. Kami takut dia masuk juga ke Hormatan dan Pagetian, ada resistensi besar juga yang terjadi. Karena apa? Barusan saja ketika saya dilantik menjadi kepala desa, ada cesar yang masuk di 4 desa sekitaran wilayah Sulawesi itu, dan baru saya tahu bahwa ada dana cesar. Saya perlu pertanyakan bahwa RKT sebelumnya sudah berjalan. Lalu di mana dampak RKT itu kepada pembangunan desa yang ada di sana? Saya rasa tidak ada sama sekali. Sehingga saya pertanyakan ini, karena beberapa kali kami dipanggil di DPRD untuk hearing, dan kami melihat bahwa ada langkah-langkah yang diambil oleh legislatif bahwa ada uang prestasi dilakukan sehingga perusahaan harus tutup. Tapi bagi kami dalam jenjang hierarki kita harus mengambil langkah sesuai jenjang hierarki bahwa ini pimpinan kami. Apa langkah konkret sehingga perspektif dari legislatif dan eksekutif ini harus dipersamakan sehingga kita tidak menjadi multitafsir dalam pengambilan keputusan pada level pimpinan paling bawah. Itu Pak. Yang berikut sekali lagi yang terakhir, mungkin teman-teman kepala desa hadir. Dan mungkin saya kemarin juga dicurigai menjadi aktor untuk demo kepala desa terhadap hak kami, tapi tidak semestinya. Saya sampaikan bahwa kami mau demo dengan apa? Dengan mengapa kami mobilisasi orang untuk harus demo, tidak ada uang dengan bulan. Jadi hari ini perlu dengan segala kerendahan hati Bapak pejabat dan Pak Sekda, kami minta apa yang kami pertanyakan itu menjadi hak-hak mutlak kami yang harus kami pertanyakan. Karena selama ini proses penyelenggaraan pemerintahan ini tidak pernah berhenti dan berjalan sampai pada saat ini. Kira-kira begini dan terima kasih. Baik, nama saya sesuai dengan
waktu tidak dan sudah praktis. Nama saya Pilatus Laia. Nama panggilan saya Edi. Tapi namanya itu bilang ke pejabat karena segala laki di Dura dan dia usahakan Dura, Padura, Pak DPD dan setelah itu hilang. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, Tuhan menjadikan segala sesuatu itu indah pada waktunya. Dan hari ini saya sebagai Profesor Laki dan para Profesor Laki mengharapkan keindahan dari Pak Pejabat Bupati Kepulauan Tanimbar. Jujur saja saya hari ini mengatakan melebihi 4 tahun 1 bulan saya jadi Profesor Laki. Jadi Profesor Laki dan banyak hal yang telah saya sampaikan. Ada yang terjawab, ada yang belum terjawab. Karena jujur, program yang bisa dibuat oleh Pak Jokowi itu hampirnya dana DD hampir dinikmati oleh seluruh desa yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dana kelurahan pun juga dinikmati oleh seluruh wilayah kelurahan yang ada di wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Cuma di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Lurah Sonaki dan Lurah Sonaki Utara selama lebih 4 tahun tidak pernah merasakan enaknya dana kelurahan seperti apa. Pertanyaannya kali bagian dari negara atau tidak? Karena itu saya jujur harus sampaikan hari ini ketika tahun 2018 saya diminta oleh Kepala Bapeda untuk bikin RKA, buat RKA terkait dengan dana kelurahan sesuai dengan Permendagri 130 yang mensyaratkan bahwa dana kelurahan biaya sebesar penerima dana desa terkecil dari satu desa di satu wilayah. Kalau itu dana kelurahan sama besar dengan desa Kajaran 200 lebih lebih kecil. Saya suruh buat RK sebesar 740 juta. Saya buat RK dari Kecamatan dan masyarakat kan bisa masuk. Setelah itu RK berjalan lalu sampai perubahan dicek apa kira-kira untuk bulan support dan dapat hasil. Doa pemerintah sudah merosot lagi untuk tahun ini belum bisa dapat. Alasannya kelurahan Sonaki Utara, perangkat kelurahan Sonaki Utara belum terisi. Oke saja. Saya melalui Pak mantan Pak Bupati, saya sampaikan ke mantan Bupati dan wakilnya perangkat kelurahan Sonaki Utara terisi dan Dura dan dia perangkat kelurahan. Kemudian saya diminta lagi tahun 2019 bikin gas sebesar 600 juta rupiah. Dengan lagi Lurah Utara 300, Lurah Sonaki 300. Saya kira kasih masuk. Setelah selesai pembahasan itu selesai, saya cek lagi di Bapeda, di Kabupaten kira-kira apa hasil. Jawaban saya terima, Pak Lurah asisti. 2020 saya buat lagi. Jawaban yang dengan saudara, jawaban yang sama sistem. Jawaban yang sama sistem. Sampai kapan Pak saya bisa dilihat? Saya berharap mungkin di depan Pak Pejabat ini, mungkin jawaban Pak Pejabat ke depan bukan yang bersalah tidak sistem lagi, tapi ya sudah sekali tahun depan kau dapat dana murah. Tahun depan kau dapat dana murah. Tadi pada saat itu Bapak menyampaikan tentang disiplin. Berarti kalau bicara disiplin berarti etos kerja. Kinerja berbasis anggaran dan sebaliknya anggaran berbasis kinerja. Kita meningkatkan kualitas kinerja karena sudah dianggarkan. Anggaran itu ada karena perencanaan pekerjaan itu ada. Yang bisa kami sampaikan bahwa berbicara tentang disiplin, dalam disiplin ada hak dan kewajiban. Berbicara tentang pemerintahan di desa sebelum tahun 2012 tentunya sangat berbeda dengan pemerintahan di desa setelah tahun 2012. Lalu saya ingat, saya masih kecil, ketika kita mau ngurus sesuatu kita cari kepala desa di rumah. Tetapi sekarang ini kita sudah bermarkas di kantor dan kita memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Tentu harus ditunjang dengan sarana-prasarana yang cukup namanya. Yang kami sampaikan di sini Bapak, ini kan sudah mulai. Jadi kalau berbicara disiplin untuk meningkatkan kualitas kinerja, bagaimana kamu mau kerja kalau Jawa Tengah ini kosong? Dan di situ juga mungkin salah satu indikasi untuk nanti terjadi penyalahgunaan dana desa.
Karena yang tadi disampaikan oleh rekan-rekan, kalau saya beli masih mending, karena dari rumah ke kota kalau dari sepeda motor mungkin paling lama 10 menit itu santai, tapi kalau cepat tidak sampai 5 menit. Tetapi kasihan rekan-rekan kami yang dari Mulu dan lain-lain, Bapak pasti mereka pinjam ke sana kemari. Yang sekarang ini pinjam ini bunganya nanti dipakai untuk mengembalikan kepada yang memberikan pinjaman. Jadi kami mohon supaya kalau bisa antara hak dan kewajiban ini bisa diperhatikan sehingga sebagai cambuk bagi kami dalam meningkatkan kualitas kinerja. Itu pertama. Kedua, masalah dana desa. Nah, ini sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. Anggaran dana desa tahun 2022 itu sudah dibuat persentase, Pak. Untuk BLT itu 40%, ketahanan pangan 28%, 20%, dan untuk COVID itu 8%. Ini memang sangat mengganggu sekali karena sekarang ini pencairannya kan ya seperti air menetes, Pak. Nah, bagaimana perencanaan kita yang sudah diakomodir dalam APBDes kita menindaklanjuti? Ini sudah semester 1 sudah mau selesai tanggal 27 hari ini. 3 hari lagi harus bulan. Bagaimana kan mau melaksanakan pembangunan dan lain-lain kalau dananya seperti air menetes? Itu kedua, Pak. Ketiga, kami di desa ada 2 jabatan sebagai kepala desa dan ketua persekutuan pemuda. Nah, ini kami melaksanakan 2 tugas ini, dan yang paling banyak itu ketua persekutuan ini permasalahan-permasalahan seperti tadi yang disampaikan oleh para camat. Contohnya terjadi perebutan tapal batas antar desa. Ini tidak ada dana, Bapak, sehingga harus ada yang dari mana. Ini pasti saja sangat mengganggu penyelenggaraan pemerintahan karena ya terpaksa dan tidak terpaksa kita harus utang dan utang. Nah, utang ini ya kita kembalikan lewat faktor untuk bagaimana meningkatkan kualitas kinerja daripada anggota BUMDes itu memang sangat terganggu. Sehingga mungkin dari kesempatan ini kami sarankan supaya peningkatan kualitas pemberdayaan terhadap BUMDes itu ditingkatkan. Berikut Bapak untuk galian C. Ini kebetulan kalau rapat antara kepala desa sudah politik banyak PAD. Nah, kita mau sampaikan Bapak, banyak tanah yang digali dan pasti kan tidak pernah mendapat kontribusi dari galian C itu. Ketika kami pertanyakan itu di pemerintah daerah, kalau sudah berbicara pemerintah kita diam, ya, kita diam, karena satuan tingkat atas. Jadi ini kami mohon kebijakan dari Bapak seperti apa pengaturannya sehingga kami juga, karena hak wilayah ada di kami punya hak wilayah. Kadang-kadang itu dipertanyakan oleh masyarakat dan kami juga tidak bisa memberikan penjelasan yang begitu akurat karena dalam hal ini sudah di kabupaten sudah dibatasi. Setiap penyusunan APBDes harus ditindaklanjuti dengan harga barang. Kami mohon ada kebijakan supaya survei harga barang yang sudah ditetapkan oleh di kabupaten bisa kami menggunakan itu juga, karena dilihat dari sekarang ini harga barang sudah dipisahkan dengan transportasi, sehingga harga barang tetap sama, hanya transportnya saja yang berbeda. Kami beberapa yang kami sampaikan, kami mohon petunjuk dan arahan dari Bapak sehingga ke depan menjadi dasar bagi kami dalam mengambil kebijakan dan keputusan. Terima kasih. Kami mendung itu tidak selamanya hujan, dan mendung itu tidak selamanya kelabu, dan awan itu tidak selamanya hujan. Tapi di tahun ini awan dan mendung itu hujan terus. Kami harus sampaikan untuk mempertajam yang sudah disampaikan oleh teman-teman bahwa dapur, tungku dan komfort kita yang ada di bisnis alamat total. Karena 6 bulan sesuai dengan regulasinya dan tahapan sampai saat ini kami belum menikmati hak kami. Di hadapan Pak Pejabat kami minta untuk segera ditindaklanjuti. Yang pertama. Yang kedua,
Terima kasih Bapak telah melaksanakan tugas di Bumi Sholat ini. Ada banyak hal yang telah dilakukan namun tidak sesuai Bapak. Karena dalam penyelenggaraan pemerintahan mulai dari kabupaten, misalnya di bidang pemberdayaan di SKPD, sering tidak selaraskan dengan pemerintah desa, sehingga bantuan-bantuan itu terjadi overlapping. Saya minta referensi dari Bapak segera menertibkan dinas-dinas yang ketika memberikan bantuan yang tidak tepat sasaran dan tidak tepat guna itu harus melaksanakan kegiatan itu selaras dengan kegiatan-kegiatan yang ada di tingkat desa, sehingga ketika bantuan itu diperuntukkan bagi nelayan, lomboknya ke nelayan, bukan lomboknya ke petani, bukan asal Bapak senang. Kami cinta negeri ini, kami sayang negeri ini. Untuk itu, untuk menuntaskan secara konvergensi bersama-sama untuk menyelesaikan ini, kabupaten ini tidak akan maju kalau orang-orang seperti itu masih dipercayakan saja untuk menjabat di negeri. Itu yang kedua. Yang ketiga lagi, kami 6 desa yang ada di kabupaten ini berdasarkan regulasi kami diberikan SK untuk mendapatkan bantuan mobil pickup SKL bupatinya ada. Lagi-lagi bantuan itu diperuntukkan untuk pribadi. Desa Tabel sudah dikasih buat pribadi. Padahal juknis dari kementerian itu diperuntukkan untuk badan yang memiliki legalitas, yaitu BUMDes. Yang ketiga, Bapak, saya sudah menjadi kepala desa selama 10 tahun. Ada adik-adik saya yang baru menjadi kepala desa. Mereka membutuhkan penjagaan dan peningkatan kapasitas. Sesuai dengan perencanaan yang sudah ada di dalam APBDes kabupaten ini, desa-desa sudah merencanakan untuk peningkatan kapasitas di luar Pulau Jawa, luar Maluku, yaitu Pulau Jawa. Sampai saat ini kami belum bisa karena lagi-lagi terbentur dengan arah dan kebijakan. Yang paling terakhir untuk kegiatan-kegiatan yang mestinya diperuntukkan untuk kegiatan desa, kami minta untuk diserahkan ke desa. Undang-undang desa menjamin kita untuk segala tahapan-tahapan kita mulai dari Baktena. Tapi lagi-lagi kami Pak, ibarat kepala ular melepas, ekornya ditahan. Kami tidak mampu bergerak. Padahal itu ketentuan konstitusi yang mengatur. Dengan demikian seluruh tahapan supaya jangan ada dusta, supaya masyarakat dia tidak menganggap bahwa sebuah perencanaan itu tidak matang. Karena lagi-lagi ketika kegiatan naik ke atas, dia terpotong, dia teratasi karena sesuai dengan peruntukannya. Yang demikian, kami minta apa yang desa punya harus diberikan kepada desa. Demikian. Musliman Kecamatan Berkabrian yang mana kami mengusulkan bahwa Kecamatan Berkabrian diletakkan jadi 2 kecamatan, mulai dari Desa Masa sampai Aridah. Sama juga dengan Kecamatan Yurnas itu cuma 5 kampung. Kami juga sama bahwa pejabat yang terhormat mohon ditindaklanjuti. Itu saja permintaan kami.